Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel Excel for Accounting ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Di sini kita mau mencontohkan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, yang mana produknya produk yang diperjualbelikan adalah sawit ya, TBS dan berundulan sawit. Di sini saya sudah menyediakan soal ya. Saya menyediakan beberapa kasus transaksi, ada lebih kurang ada 10-an transaksi lah teman-teman ya, kita buat. Jadi di contoh ini ya, pendiri perusahaan ini bernama Rahmat dan Gobel ya. Rahmat dan Gobel ini sepakat untuk mendirikan perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan umum. Produk yang akan diperjualbelikan adalah TBS dan berundulan sawit. Untuk itu mereka mendirikan PT ya, dengan nama PT Mitra Niaga Sawit dengan modal awal. Maaf kalau ada nama yang sama, kami tidak ada maksud untuk menyamakan, ini mungkin hanya kebetulan ya. Dengan modal awal yaitu 1 juta lembar saham dengan harga nominal per lembar sahamnya adalah 1.000. Artinya modalnya adalah sebesar 1 miliar, yang mana 60% modalnya, modal di store itu merupakan disetorkan oleh Bapak Rahmat dan 40%-nya oleh Bapak Gobel ya. Kita masuk di transaksi pertama. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita Excel for Accounting, silakan di subscribe terlebih dahulu dan diklik juga tombol loncengnya supaya menerima notifikasi dari video-video kami yang akan datang. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, baik, kita masuk di transaksi pertama. Di tanggal 8 ya, ini kebetulan kasusnya ini kita buat baru di tanggal 8 ya. Di tanggal 20, maaf nih kebalik dia, karena kebetulan ini kita menggunakan Google Sheet. Teman-teman, kita di sini menggunakan Google Sheet ya. Google Sheet artinya online. Artinya kita bekerja secara online ya. Di sini tanggal 20 bulan 8 ya, tahun 2022 dibuka rekening atas nama PT Mitra Niaga Sawit ya di Bank Mandiri. Ya, kita buat di sini contohnya misalnya Bank Mandiri dengan setoran awal sebesar 1 juta. Di sini perusahaan kebetulan baru berdiri ya. Jadi belum ada setoran modalnya. Jadi dana untuk pembukaan rekening awal ini menggunakan dana pribadi Bapak Rahmat. Jadi jurnalnya apa di sini kita buat ya teman-teman. Kita buat. Maaf ini saya tadi sudah mencontohkan, kita hapus dulu jurnal yang sudah ada. Ya teman-teman ya, kita hapus dulu jurnalnya. Oke. Kita hapus dulu jurnalnya. Oke ya, teman-teman. Kita hapus dulu jurnal yang sudah ada. Oke, kita masuk di soal pertama. Tanggal 20 bulan 8 dibuka rekening atas nama PT Mitra Niaga Sawit. Jurnalnya apa di sini teman-teman? Ya, tanggal 8 ya. Jurnalnya apa? Di sini jurnalnya kita kopikan aja ya teman-teman. Ya, kita kopikan. Jurnalnya adalah ini supaya sama dengan format. Kita buatkan bordernya ya, ini supaya pas dikopikan sama.
Oke. Eh, Dibuka rekening ya teman-teman ya, dibuka rekening. Jadi di sini kita bekerja hanya dengan menggunakan jurnal umum. Artinya laporan di sini untuk laporan keuangan akan langsung otomatis karena kita hanya mencatat transaksi keuangan di jurnal umum. Jadi laporan keuangannya akan otomatis langsung terkoneksi ke laporan-laporan ya, dari jurnal umum ini langsung otomatis tercatat ke laporan ya. Teman-teman bisa sebelum kita lanjutkan, teman-teman perhatikan modul-modul yang sudah kita sediakan. Pertama ini halaman utama ya, halaman utama ini untuk bisa mengakses nanti ke sheet-sheet lainnya tinggal diklik di nama sheet di bawah. Ini linknya sudah kita sediakan ya. Kemudian ada master. Master ini adalah untuk pengaturan akun-akun ataupun chart of account ya. Ya, baik akun-akun di neraca ataupun akun-akun di laba rugi. Kemudian di sini ada jurnal umum. Jurnal umum adalah untuk mencatat transaksi keuangan. Jadi kuncinya di sini adalah pencatatan transaksinya di jurnal umum. Setelah teman-teman mencatat transaksi di jurnal umum, maka laporan akan otomatis terrecord sendiri. Kemudian ada buku besar ya, ada buku besar. Kemudian ada di sini kartu persediaan ya teman-teman ya. Di sini ada kartu persediaan. Pertama kartu persediaan TBS-nya, tanam buah segar. Kemudian ada kartu persediaan berondolan sawit ya. Kemudian ada laporan laba rugi bulanan, kemudian ada laporan laba rugi tahunan ya teman-teman. Ada laporan laba rugi bulanan, kemudian ada laporan laba rugi tahunan. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Selanjutnya ada neraca ya. Ada neraca. Kemudian di sini aja juga laporan tambahannya yaitu berupa daftar aset ya teman-teman. Ya, jadi kita masuk ke ini, kita masuk ke jurnal umum ya. Kita masuk ke jurnal umum ya. Kita masuk ke jurnal umum. Untuk catatan untuk transaksi pertama, dibuka rekening atas nama PT Mitra Niaga Sawit ya. Di sini kita buat banknya Bank Mandiri ya teman-teman. Ya, dengan saldo awal 1 juta. Jadi di sini Bank Mandiri lawannya hutang ya. Hutang kita buat hutang akunnya belum tersedia ya. Kita boleh tambahkan satu akun. Kita tambahkan satu akun di master ya. Kita tambahkan satu akun ya. Saya tambahkan satu akun. Di sini kita buat satu akun lagi 214 ya. Hutang namanya hutang ke pemegang saham. Kebetulan nama akunnya saya sudah settingkan karena kita tidak mungkin mencatat dan membuat akun dari awal itu sangat lama ya teman-teman ya. Ini akunnya kita ganti karena 213 ada di atas. Ini berarti 215 ya, 215. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, di neracanya juga di sini di neraca lajurnya ini kita tinggal tarik aja ini teman-teman dari atas ke bawah seperti ini ya, tinggal tarik aja. Ini untuk update ya, untuk update nama akun ya, seperti ini. Kemudian neracanya ya kita update juga, tinggal kita tarik aja ke bawah teman-teman. Rumusnya seperti ini, udah gitu ya, udah ada ya, utang ke pemegang saham. Oke, lanjut kita masuk ke jurnal umum ya. Jadi untuk transaksi pertama ini lawannya utang ke pemegang saham
ya. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1 juta rupiah. Ada penambahan di Bank Mandiri sebesar 1 juta rupiah. Kemudian hutang kita bertambah. Kenapa? Karena uang untuk pembukaan rekening awal ini menggunakan dana pribadi dari pemegang saham, yang mana sahamnya belum dicatat ya. Jadi ini makanya kita catat dulu sebagai hutang ke pemegang saham. Di sini teman-teman kita bisa lihat ke buku besar. Kita cek buku besarnya ya. Kita cek buku besar. Buku besar Bank Mandiri, teman-teman bisa lihat ya. Ya, nampak ya teman-teman. Buku besar Bank Mandiri, kas Bank Mandiri sudah bertambah 1 juta ya. Begitu juga kalau kita cari di sini hutang ke pemegang saham, juga tercatat sebesar 1 juta. Jadi cara kerjanya ini sudah otomatis ya teman-teman. Lanjut ya. Lanjut untuk transaksi kedua. Ya, transaksi kedua dibayar akte pendirian perusahaan ya. Dibuat ya akte pendirian ya teman-teman ya. Akte pendirian kita kopikan aja ya keterangannya di sini ya. 14 juta. Ini masih menggunakan dana pribadi dari Bapak Rahmat. Jurnalnya apa? Biaya izin ya. Biaya izin. Ini biaya izin dan retribusi ya teman-teman ya. Kita ganti aja namanya. Jangan biaya pajak ya. Kita ganti namanya di sini biaya ya retribusi ya. Ini kita ganti namanya ya, biaya izin dan retribusi ya teman-teman. Izin ya, biaya izin dan retribusi. Teman-teman tinggal klik aja ya teman-teman ya. Tinggal di search ya, otomatis dia bakalan langsung terkoneksi ya. Lawannya apa di sini? Masih hutang ke pemegang saham. Nilainya 14 juta. Oke. 14 juta hutang kita bertambah ke pemegang saham. Oke. Kenapa? Karena ini belum ada setoran modal langsung ya. Kemudian next, ini sudah kita tandakan yang sudah. Ini sudah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dulu supaya bisa sama-sama mendapatkan manfaat ya. Di tanggal 25, di tanggal 25 ini baru dicatat setoran modal ya. Tanggal 25. Tanggal 25 di sini diterima setoran modal ya 600 juta dari Bapak Rahmat ya. Teman-teman bisa lihat soalnya secara lengkap di sini. Diterima setoran modal dari Tuan Rahmat sebesar 600 juta ya, disetor ke Bank Mandiri perusahaan atau 60% ya dari modal disetor sesuai dengan perjanjian di akte notaris juga ya. Terdiri dari 600 lembar saham dikali 1000 ya, totalnya 600 juta. Jurnalnya apa di sini teman-teman? Jurnalnya berarti Mandiri, Bank Mandiri kita lawannya modal ya. Modal ya. Teman-teman tinggal klik aja di sini karena otomatis sudah ada pencariannya ya. 600 juta. Oke. 600 juta. Oke. Ini semakin bagus sinyal internet, semakin cepat koneksinya ya. Lanjut. Ini juga sudah. Ini sudah. Lanjut di tanggal sudah ya teman-teman. Lanjut di tanggal 25 diterima setoran dari Tuan Gobel ya. Goble, maaf. Gobel maksudnya. Ini kena bawa ejaan bahasa Inggris, dia langsung otomatis ya. Tanggal 25 juga. Setoran pertama dari Tuan Rahmat, kemudian Tuan Gobel ya. Kemudian Tuan Gobel juga ya. Kita kopikan saja teman-teman deskripsinya. Nilainya berapa? 400 juta. Jurnalnya sama ya. Mandiri ya. Lawannya
modal, nilainya yang berbeda. Oke, 100 juta. Oke, seperti ini. Oke, next. Ini sepertinya soal ini juga bakalan berlanjut seperti kasus-kasus di perusahaan jasa sebelumnya yang pernah kita buat. Jadi ini nanti ada kelanjutannya, ada season 2-nya ya teman-teman ya. Oke, next. Di tanggal 30 ya. Tanggal 30 bulan 8 ya. 2022 ini teman-teman ya. Baru saja terjadi ya. Mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang kasusnya sama ya sudah dapat langsung bisa dipedomani dari sini. Ini jurnalnya apa teman-teman? Berarti di sini ini pembelian jurnalnya ya tanggal 30 ini dibeli 1 unit truk kol ya. Usaha kita kan bergerak di bidang jual beli TBS ya, tandan buah segar sawit dan berondolan sawit. Jadi artinya bakalan dibutuhkan armada untuk menjemput dari customer ya, dari supplier, dari petani, kemudian kita bawa ke PKS ya. Artinya butuh armada ataupun kalau yang perusahaannya misalnya yang sudah ada gudang, berarti dari petani ya, dari kelompok tani dibawa dulu ke gudang, dari gudang baru ke PKS ya. Ini makanya dibutuhkan truk. Jadi di sini disebutkan dibeli 1 unit truk kol diesel ya, FE 177 110 PS, chassis 4 ban secara tunai ya. Ini tunai pembeliannya teman-teman ya, secara tunai ya, belum termasuk PPN ya. Jurnalnya apa di sini ya, kopikan dulu ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 30 ya. Ya tanggal 30. Oh udah tadi, maaf tadi udah kita buat. Jadi jurnalnya di sini adalah kendaraan ya. Kemudian apa lagi teman-teman? Ini saya hapus dulu lah, ya. Kemudian PPN masukan ya, karena di sini disebutkan, teman-teman bisa baca keterangannya. Jadi perusahaan ini sudah PKP ya teman-teman ya, sudah ada kewajiban melakukan pelaporan PPN. Kenapa? Karena biasanya pedagang ataupun pengumpul yang jual beli sawit ya, TBS, itu biasanya oleh PKS diminta mereka supaya PKP teman-teman ya, biasanya ya. Oke. Jadi jurnalnya di sini ada PPN masukan juga, baru kemudian jurnal ketiganya Pak ya, karena pembeliannya tunai ya, jadi bank mandiri ya. Tunai di sini maksudnya tidak mesti menggunakan kas operasional ya teman-teman ya, bisa saja menggunakan uang ya, menggunakan dana yang tersedia di bank ya, karena biasanya kan tidak mungkinlah dana tunai dibawa diangkat sebanyak itu ya. Otomatis ini pembayarannya biasanya pakai cek ya. Ini 292 juta ya, kita buat 292. Kemudian di sini disebutkan ada PPN 11% ya. Berarti di sini ada PPN 11% kali 11 ya persen. Kemudian baru uang kita berkurang di bank ya. Ya seperti ini teman-teman ya. Ini koneksinya berarti ini teman-teman. Jadi koneksinya agak lambat ya. Agak lambat koneksi internetnya. Kita coba lihat. Ada yang salah. Oke, tidak ada yang salah. Oke, sudah terisi ya. Teman-teman bisa perhatikan ya jurnalnya. Nah, jadi kendaraan, kemudian PPN, ada bank mandiri ya, seperti ini ya. Kemudian karena kita ada daftar aset, teman-teman perhatikan link di atas. Ini ada daftar aset. Jadi kendaraan ini kita isikan ke daftar aset kita ya. Nah, kita isikan ke sini ya.
hapus ya. Ini di contoh sebelumnya ini hapus ya. Ada aset berupa kendaraan ya, yaitu 1 unit truk ya, 1 unit truk. Yang masuk ke sini apa teman-teman? Ya, yang masuk ke sini ini kelompok 2 ya kalau di pajak ya. Ya. Yang masuk ke sini nilai perolehannya 292. Ya. Kendaraan ini ya, kendaraan ini kita susurkan 8 tahun karena kita kategorikan yang kedua ya teman-teman ya. Ya. Ini berarti bulannya bulan apa ini? Bulan September ya. Ini penyusutannya di September ya, di bulan bukan di September ya teman-teman ya. Baru disusutkan ini di Oktober. Kenapa di September baru dibeli ya? Bebannya baru di Oktober ya. Karena pembeliannya sudah di akhir September. Nah, di sini berapa penyusutannya? Penyusutannya adalah 292 dibagi 96 bulan ataupun 8 tahun ya. Berarti susutnya per bulan adalah 3 sekian ya. Ini nilai buku awalnya ya. Saya salah ini. Sini ya. Dinilai perolehan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini penyusutannya belum ada ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut ke jurnal umum ya. Kita lanjut ke jurnal umum. Ya, ini saya tandakan ini sudah. Ya. Ini case-nya ini bakalan 2 kali ya. Kemudian di sini tanggal 9 bulan 1, tanggal 1 bulan 9 ya. Kebalik saya ya. Tanggal 1 bulan 9 dibeli TBS dari kelompok tani mandiri sebanyak 12.000 kg ataupun 12 ton ya teman-teman ya. Jadi jurnalnya di sini. Karena petani ini belum PKP ya, kita nggak ada TPN masukan dari pembelian ini. Jurnalnya apa di sini? Persediaan ya, lawannya Bank Mandiri. Kita bayarnya pakai, kita anggap ini transaksinya cash ya teman-teman ya. Nilainya berapa? Nilainya sama dengan 12.000 ya dikali 1950. Ya. Ini masalah koneksi ya teman-teman, jadi nggak langsung nampak. Muncul ya 22 juta ya, totalnya adalah 22.400.000 rupiah. Oke, next ya. Oke, next ya. Ini kita kerja pakai internet ya teman-teman ya. Next, mengisi BBM truk ya sebanyak 700.000. Mengisi BBM truk sebanyak 700.000, masih di tanggal 9 ya. Kemudian truk kita berangkat, kita isi BBM-nya apa? Jadi jurnalnya di sini biaya BBM ya, lawannya kas. Oh, gini. Ini perlu kita tambahkan satu soal di sini. Saya tambahkan satu transaksi ya teman-teman ya. Nah, saya tambahkan. Oke. Pengisian ya. Pengisian kas operasional. Bisa aja namanya di sini kas kecil ya. Kas operasional perusahaan. Ya. Ya, penarik perusahaan ya. Ya, di sini ditarik dari Bank Mandiri. RP 20 juta dapat ya, biar banyak ya. Ya. Jadi ini kita isi dulu kasnya ya. Karena kasnya belum ada, kas di operasionalnya belum ada, uangnya masih ada di bank. Kita tambahkan satu soal, berarti di sini kas bertambah, bank berkurang ya. Berapa tadi kita buat? 20 juta ya. Berarti kas di tangan kita bertambah 20 juta. Oke.
Ini sampai habis ya teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh di skip nontonnya, nanti dilanjutkan nontonnya setelah teman-teman istirahat ya. Lanjut, diisi BBM ya. Diisi BBM. Ya, pengisian BBM. Nah, jadi pengisian BBM ini kita menggunakan kas operasional. Jadi sopir minta uangnya ke kasir ya. Jadi jurnalnya apa? Di sini BBM. Biaya BBM kendaraan lawannya kas operasional ya. Nilainya berapa? Rp700.000. Oke. Ini soal ini akan berlanjut ya teman-teman. Kita buat contohnya nanti 2 bulan ya. Oke, next. Kita lanjutkan. Ya, ini sudah. Next ya. Dibayar biaya bongkar muat ya di sini ya. Dibayar biaya bongkar muat 300.000. Nah, ini juga menggunakan kas. Ini apa ini kita buat jurnalnya? Nah, kita buat satu akun atau kita ganti ya teman-teman ya. Biaya transportasi dan perjalanan dinas. Kita tambah di sini biaya bongkar muat ya. Ini aja deh di sini kita buat ya. Oh, ini gaji sopir ya. Berarti ini transportasi perjalanan dinas. Ini aja dulu teman-teman ya, saya ganti ya. Biaya bongkar muat ya. Nah, biaya bongkar muat. Di sini kita buat ya bongkar muat ya. Biaya bongkar muat lawannya kas ya. Senilai Rp300.000. Oke. 300.000. Oke. Sampai di sini kita cek dulu teman-teman buku besarnya ya. Kita cek buku besarnya. Kita lihat kas kita ya. Nah, kas utang ya, utang ke pemegang saham ini 15 juta. Kita lihat kas operasional kita. Kita lihat kas kita supaya teman-teman bisa memahami ya pola transaksinya seperti apa ya. Oke. Teman-teman perhatikan. Ini ada kas masuk 20 juta ditarik dari Bank Mandiri ya. Kemudian keluar uang kita mengisi BBM 700.000 dan bayar ongkos bongkar muat 300.000 ya. Ya, nampak ya teman-teman ya. Jadi saldo kas operasional kita 19 juta ya. Kemudian lanjut kita buka Bank Mandiri kita. Bank Mandiri kita buka saldonya berapa ya. Ini kita kena kerjanya pakai internet, jadi dia ada loading juga ya teman-teman ya. Ya, kita lihat Bank Mandiri kita setoran awal ya, buka buku 1 juta, kemudian terima setoran modal dari Tuan Rahmat 600 juta, Tuan Gobel 400 juta ya. Kemudian ada kita beli truk secara tunai ya 324 juta totalnya. Kemudian kita beli TBS ya 23.400.000. Kemudian kita isi kas operasional kita ataupun kas kecil kita 20 juta. Saldonya 633.480.000 ya. Kita mau lihat stok, kita juga bisa lihat stok kita ya. Stok belum ya, sorry, kita udah beli ya. Pembelian stoknya. Oh, ini pembeliannya kita lupa menambahkan nama barangnya di sini ya teman-teman. Isi nama barangnya TBS ya. Kemudian kuantiti masuknya ya 12.000 ya. Teman-teman perhatikan cara input transaksinya. Untuk pembelian ya, dibeli berarti persediaan kita bertambah, kas kita berkurang ya, kas di bank kita berkurang ya. Kemudian kita isi nama barang, nama barangnya di sini TBS. Kemudian kita isi quantity in berarti quantity masuk ya, quantity out berarti quantity keluar ataupun penjualan. Kita lihat buku besar kartu stoknya TBS. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ada masuk barang 12.000
12.000 kg ya, ataupun 12.000 ton ya teman-teman. Oke, next kita masuk ke jurnal berikutnya. Ya, ini sudah. Ini 2 soal lagi ya teman-teman, nanti kita lanjutkan. Dibeli TBS lagi ya, ini ada pembelian lagi, masih tanggal 1 ya. Jurnalnya apa? Berarti persediaan, lawannya bank ya. Apa yang bertambah? TBS, di sini ya, di sini teman-teman, TBS ya, nilai masuknya 4 ton ya, nilai uangnya 4.000 dikali 1950. Oke, seperti ini. Oke ya, teman-teman perhatikan ya jurnalnya ya. Kita lihat kartu stok kita teman-teman, kartu stok TBS kita. Oke ya, stok kita sudah ada masuk ya, sudah ada masuk stok kita, totalnya ada 16 ton ya teman-teman. Ini sudah otomatis ya teman-teman. Coba kita cek neracanya, kita cek neraca kita. Loh, salah, kita buat bank mandiri tadi satu ya, maaf. Bank BNI, tunggu, kita ada salah akun. Oh, ini mandiri harusnya, bukan bank BNI ya. BNI kita nggak ada ya. Kita buka lagi neracanya ya, udah nampak ya teman-teman. Kas kita 19 juta, bank mandiri 625 juta. Kemudian ada stok kita, total nilainya rupiah 31.200.000 ya. Kemudian ada kendaraan 292 juta, ada hutang pemegang saham juga. Kemudian ada modal ya. Di sini ada 8 tahun berjalannya 15 juta. Loh, kenapa rugi gitu? Karena kita belum ada jualan ya teman-teman ya. Belum ada jualan tapi sudah ada biaya. Kita lihat laba ruginya. Oh, tadi bulan berapa tadi? Bulan Agustus ya. Nah, bulan Agustus ya teman-teman. Ya, di bulan Agustus ini belum ada penjualan ya. Oke. Kita lihat Septembernya. Ini September ya. Biayanya ada keluar 1 juta. Oke, ini belum ada penjualan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini adalah ya, ini yang pertamanya. Nanti kita ada kelanjutan untuk kasus ini. Sekian, terima kasih. Lihat, silakan ditunggu sesi 2-nya yang akan kita buat besok ya, besok pagi ya kita teman-teman, kita buat sesi 2-nya. Ini season pertama. Maaf, di sini sudah maghrib. Kita tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.